Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sepka Putra. Kali ini saya akan berkesempatan mereview sebuah motor yang ada di depan saya ini, motor Honda CB milik Mas Rizky Cilik. Tetapi sayangnya Mas Rizky Cilik ini, owner dari motor CB ini itu tidak bisa ikut karena ada acara keluarga. Jadi motornya saya pinjam, dibawa temannya Mas Rizky. Nanti kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Nanti spare part apa saja yang diaplikasikan ke motor ini oleh Mas Rizky, basicnya apa dan tahun berapa, spek mesinnya gimana. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa kasih sinematiknya dulu. Oke, setelah kita melakukan sinematik, kita melakukan review motor CB milik Mas Rizky Cilik ini ya teman-teman. Oke, untuk motor Honda CB ini, motor ini itu basicnya GL Max Series tahun 83 teman-teman. Jadi untuk rangka, tangki, spakbor belakang, spakbor depan ini sudah dirubah total. Tetapi saya kurang tahu ya teman-teman, ini untuk rangka ini masih menggunakan GL Max di custom menjadi CB atau diganti total keseluruhan sama Mas Rizky, untuk rangka diganti CB. Itu saya kurang tahu. Terus untuk tangki teman-teman, untuk tangki ini non ori ya teman-teman. Jadi tangki ini, tangkinya itu press katanya, tangki press nganjuk pengerjaannya. Terus untuk spakbor belakang ini Mas Rizky juga menggunakan spakbor press, terus lalu di custom dilebarkan sesuai dengan ukuran kaki-kaki yang Mas Rizky gunakan saat ini. Nah, terus lanjut di bagian spakbor depan ya. Spakbor depan ini kalau saya lihat ini menggunakan spakbor custom, soalnya ini bahannya besi, terus lalu dikasih prem besi juga, terus di finishing dengan chrome. Terus untuk joknya ini bukan ori ya teman-teman. Ini jadi untuk jok CB motor ini sesuai kebutuhan Mas Rizky. Jadi untuk lebar dan ketebalannya ini sesuai pemiliknya motor ini sendiri. Oke, untuk basic sudah saya bahas ya tadi apa. Terus ini tangki dan spakbor depan belakang ini menggunakan apa sudah saya bahas. Kita lanjut di bagian spare partnya teman-teman. Spare partnya kita mulai seperti biasa, seperti video-video yang sebelumnya. Untuk spare partnya kita mulai dari depan yang paling atas sendiri. Oke teman-teman, ini untuk spare partnya, ini untuk spion ini menggunakan variasi toko teman-teman. Saya kurang tahu ini mereknya apa. Mungkin ini ada mereknya teman-teman, NWR teman-teman mereknya. Jadi ini mungkin non ori ya teman-teman, pakai variasi toko. Terus lanjut kita geser di bagian setang atau setirnya ini teman-teman. Setang atau setirnya ini menggunakan die. Mungkin ini die tipe low ya teman-teman. Die tipe low. Terus lalu kita geser di bagian holder kanan kiri teman-teman. Holder kanan kiri ini untuk Mas Rizky menggunakan gas kontan Wilwood, merek Wilwood. Terus lalu untuk
holder kiri Mas Rizky ini menggunakan holder Yamaha Pixen. Terus kita geser di bagian handle kanan kiri teman-teman. Untuk handle sendiri di bagian kanan motor ini menggunakan handle dan satu set sama masternya ini menggunakan RCB ya teman-teman. Ini menggunakan RCB, ini ori juga. Terus yang kiri ini juga menggunakan RCB, ori juga sama dengan yang kanan. Terus kita geser di bagian depan lagi untuk speedometer. Untuk speedometer ini saya kurang paham ini menggunakan apa. Speedometernya itu kecil ya teman-teman, kecil, minimalis. Ini cuma ada kmh-nya aja sama itu jarak tempuh ya teman-teman. Itu sangat minimalis sekali. Terus kita geser di bagian bawah. Di bagian bawah motor ini menggunakan batok lampu jute teman-teman, batok lampu jute. Terus dengan headlamp ini menggunakan daymaker teman-teman, daymaker. Saya kurang paham ini berapa titik. Terus lalu untuk lampu sen ini menggunakan variasi toko juga, variasi toko. Ini model Palu ya teman-teman, kata Mas Rizky waktu itu saya chat di WA. Terus kita lanjut di bagian bracket lampu teman-teman. Bracket lampu ini Mas Rizky juga custom sendiri di finishing chrome. Terus lanjut di bagian shock depan. Shock depan ini Mas Rizky ini menggunakan Tiger ya teman-teman. Kelihatannya Tiger ini soalnya untuk jarak antara bottom dan segitiga bawah ini itu pendek sekali. Ini kelihatannya juga menggunakan Tiger. Terus di finishing dengan chrome. Terus tadi spakbor sudah ya teman-teman, sudah saya bahas. Spakbor tadi custom, saya kurang tahu customnya di mana. Ini unik ya teman-teman spakbornya. Biasanya untuk anak-anak yang lain itu kan menggunakan standar motor apa. Ini Mas Rizky memilih spakbor depan itu yang custom sendiri sesuai request Mas Rizky. Ini menurut saya unik dan beda dari yang lain teman-teman. Oke, terus kita bahas bagian sektor kaki-kaki teman-teman. Kaki-kaki di bagian depan ini Mas Rizky menggunakan pelek TDR ukuran 185 warna kuning. Terus lalu untuk tromol ini Mas Rizky menggunakan Mega Pro. Terus di finishing chrome juga. Terus untuk disc brake ini menggunakan Mega Pro juga. Lalu di chrome juga sama Mas Rizky. Nah, untuk kalipernya ini bukan chrome ya teman-teman. Ini Mas Rizky dipoles, hanya dipoles. Oke. Terus dibalut ban dengan kaki-kaki belak depan ini dibalut ban menggunakan Primax SK1 ukuran 80/80/17. Oke. Kita lanjut di bagian kaki-kaki belakang Mas ya. Kaki-kaki belakang teman-teman. Kaki-kaki belakang motor ini saya lihat skok juga sudah diganti. Skok sudah diganti menggunakan shock Red It. Ini ukuran 34 kalau nggak salah teman-teman. Untuk ukurannya 34. Saya kurang tahu ini untuk double click apa bukan nih. Saya kurang memahami ya teman-teman. Terus untuk arem ini menggunakan Kawasaki KZ teman-teman. Kawasaki KZ. Terus di finishing chrome juga sama Mas Rizky. Terus untuk footstep belakang itu juga menggunakan repo absolute. Itu juga di finishing chrome juga ini. Terus lalu untuk speknya kaki-kaki yang belakang ini motor ini masih menggunakan tromol. Nah, tromol ini motor ini menggunakan tromol Mega Pro Primus. Jadi juga di finishing chrome juga sama Mas Rizky. Dari tutup kampas, paha rem
Itu ya teman-teman, untuk boseng-bosengnya juga itu di finishing chrome. Lalu untuk peleknya, pelek belakang juga sama dengan depan mereknya. Ini menggunakan TDR U-shape ukuran 215. Jadi lebih lebar dari depan. Depan tadi 185, belakang 215. Dibalut ban sama juga untuk menggunakan Primax SK1 ukuran 90/80/17. Oke, untuk spek kaki-kaki belakang gitu ya teman-teman. Kita lanjut untuk spek mesinnya teman-teman. Untuk spek mesinnya motor ini spek mesinnya itu standar tiger mungkin untuk langkahnya mungkin antara 68 mungkin teman-teman. 68. Kalau spek mesinnya saya kalau internalnya kurang tahu ya teman-teman. Mungkin kalau eksternalnya nanti kita jelaskan satu persatu apa yang saya ngerti. Terus untuk karburator motor ini menggunakan PWK Keihin maaf ukuran 32 ini kalau nggak salah. Soalnya kalau 30 itu lebih kecil ya. Ini kayaknya 32 non remer teman-teman. Jadi masih standar lah karbunya tanpa di remer. Terus untuk bak kanan ini juga di finishing chrome juga. Terus untuk bak kiri di bagian bak magnet ini Mas Rizky juga di finishing dengan chrome juga. Tetapi kalau Max Series itu non starter sebetulnya. Non starter bener ya Mas. Non starter ini diganti, di custom sendiri, dikasih starter juga di finishing chrome juga sama Mas Rizky. Untuk headnya ini juga di chrome juga sama Mas Rizky. Lalu ini teman-teman, di bagian bracket mesin ini juga di finishing chrome juga. Tapi untuk kalter tengah ini Mas Rizky memilih di warna hitam senada sama motornya teman-teman. Jadi menurut saya teman-teman, motor ini itu konsepnya satu arah, tidak banyak warna atau pernak-pernik yang dipasang di motor ini sama Mas Rizky. Untuk bodi full hitam dikombinasi stripping warna kuning, pelek juga kuning. Terus lalu dengan kaki-kaki mesin itu full chrome semua. Jadi ini konsepnya saya suka sekali sama konsepnya Mas Rizky ini, karena mengarah ke satu arah ya teman-teman. Jadi nggak aneh-aneh gitu loh teman-teman. Jadi emang hitam terus lalu dipadukan dengan warna chrome juga. Terus lalu kita lanjut di bagian masih di sektor mesin teman-teman. Sektor mesin knalpot motor ini itu menggunakan GL Max teman-teman. Saya kurang paham ya ini untuk knalpot GL Max ini tipenya apa Mas? KEG tipenya KEG. Terus untuk kickstarternya ini menggunakan Mega Pro teman-teman. Terus lalu kita tadi sudah membahas kaki-kaki depan sudah, kaki-kaki belakang sudah, mesin juga sudah. Kita bahas di bagian stop lamp belakang. Stop lamp belakang ini unik yang saya lihat ini. Ini nggak sama CB seperti yang lain. Ini untuk stop lampnya ini bentuk kepala kucing ini teman-teman ya. Ini mungkin variasi toko atau orinya apa saya juga nggak tahu. Untuk lampu sen ini satu set sama depan model Palu, ori toko juga. Terus kita lanjut di bagian review bagian pengapian teman-teman. Pengapian motor ini itu untuk CDI menggunakan Tiger, coil juga Tiger, kiprok juga Tiger. Mungkin Mas Rizky memilih dari standar apa motor Tiger itu. Motor ini mungkin diperuntukkan untuk harian ya teman-teman. Untuk harian infonya sih untuk kerja. Terus lalu kita bahas di bagian bawah ini ada standar tengah. Standar tengah ini menggunakan orinya Scorpio teman-teman.
orinya Scorpio, terus di finishing juga. Terus untuk pengerjaan chrome-nya, seluruh motor ini untuk pengerjaan chrome-nya itu di Nganjuk teman-teman. Kurang lebihnya total habisnya itu 3,5 juta. Kalau untuk catnya saya kurang tahu, Mas Rizky itu pengerjaannya di mana dan habis berapa. Terus dan project apalagi yang Mas Rizky lakukan di motor ini kedepannya saya kurang tahu. Jika video review saya hari ini itu ada salahnya, mungkin ada spare part yang kurang benar saya jelaskan, tolong nanti dibantu mengklarifikasi di kolom komentar atau entah di mana ya teman-teman. Karena ya itu tadi, yang punya tidak bisa datang atau hadir menemani saya mereview motor ini secara langsung teman-teman. Semoga video yang saya lakukan hari ini bisa menjadi referensi untuk kalian. Karena saya agak kesulitan sebenarnya teman-teman untuk mereviewnya, karena ya itu tadi, yang punya tidak bisa hadir. Oke, terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Dukung channel ini terus agar kami bisa upload mungkin setiap minggu sekali untuk menjadi referensi dunia otomotif kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.